Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Hari ini kalian bertemu dengan saya dalam pembelajaran IPA kelas 7. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Apa itu yang disebut mengukur? Mengukur merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan utama dalam IPA. Contoh, misalnya kalian hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya tentang meja, maka kalian harus mengetahui panjang, lebar, tinggi meja itu berapa. Dan itu semua merupakan suatu kegiatan yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran dan dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan. Maka kegiatan mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya mengukur lebar meja dengan menggunakan mistar, mengukur kecepatan orang berlari dengan menggunakan stopwatch, atau mengukur massa benda dengan menggunakan neraca. Kita dapat mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Dan di sini, jengkal tanganmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Kalau begitu, satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Misalnya, hasil pengukuran panjang meja tadi adalah 5 jengkal. Pengukuran dengan jengkal, hasta, depa, kaki, lengan akan mendapatkan pengukuran yang berbeda-beda. Maka, jengkal, hasta, depa, kaki, lengan merupakan contoh satuan yang tidak baku. Kalau begitu, apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda pula. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama untuk semua orang, maka dibuat satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau yang disebut juga dengan nama Sistem Internasional atau SI. Nah, untuk satuan internasional atau SI harus ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat satuan baku itu? Yang pertama, berlaku internasional. Kedua, mudah ditiru. Ketiga, tidak berubah. Satuan dalam sistem internasional dikelompokkan menjadi 2 sistem, yaitu sistem MKS atau meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS atau sentimeter, gram, dan sekon. Sudah jelas bukan tentang mengukur, besaran, dan satuan? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang besaran pokok dan besaran turunan. Berdasarkan jenis satuannya, maka besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan terdiri atas 7 besaran. Apa saja anak-anak yang termasuk dalam besaran pokok? Nah, besaran pokok meliputi 1. Besaran panjang, satuannya adalah meter dengan lambang satuan M. 2. Besaran massa dengan satuan kilogram, lambang satuan kg. 3. Besaran waktu, satuan adalah sekon dengan lambang satuan S. 4. Besaran suhu dengan satuan Kelvin dengan lambang satuan K. 5. Besaran kuat arus dengan satuan ampere, lambang A. 6. Besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela, lambang satuan CD.
7. Besaran jumlah zat, satuan mol, lambang satuan mol. Selanjutnya kita bahas tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, luas adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kecepatan adalah besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Berikut ini contoh macam-macam besaran turunan. 1. Luas. Lambang besaran A, satuan meter persegi, lambang satuan M²2. 2. Kecepatan. Lambang besaran V, satuan meter per sekon, lambang satuan M/s. 3. Percepatan. Lambang besaran A, satuan meter per sekon kuadrat, lambang satuan M/s². 4. Gaya. Lambang besaran F, satuan Newton, lambang satuan N atau kilogram meter per sekon kuadrat. 5. Tekanan. Lambang besaran P, satuan PA atau Pascal, lambang satuan kilogram per meter sekon kuadrat. 6. Usaha. Lambang besaran W, satuan Joule, lambang satuan J atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. 7. Massa jenis. Lambang besaran Rho, satuan kilogram per meter kubik, lambang satuan kg per M²3. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang pengukuran dan besaran sudah selesai. Sudah jelas bukan? Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas yang akan kamu kerjakan di rumah dengan link di bawah ini, supaya kamu dapat belajar lebih mendalam lagi. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran IPA selanjutnya. Dah.